Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 342. Ketika dia melihat cara Ningsi menatap pria yang tiba-tiba muncul itu, wanita itu mencibirnya dengan sinis, apakah kamu punya hak untuk menatap pria seperti dia? Ningsi mencapai tingkat kesabaran baru, berkat orang-orang tolol ini. Tuan Lu, apakah Anda punya pesanan? Bartender itu segera datang dan melayani pria itu. Carlos Bar berada di bawah naungan perusahaan Lu. Untunglah sang manajer pernah melihat bos yang rendah hati ini sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya setelah kesan pertama yang mengesankan itu. Manajer itu tahu bahwa bosnya tidak suka orang-orang mengetahui siapa dirinya, jadi dia hanya memanggilnya Tuan Lu. Taruh saja semua hutangku padaku, kata Lu Tingqiao dengan santai. Baiklah, tidak masalah, jawab sang manajer dengan cepat. Semua orang bersorak mendengar kata-kata Lu Tingqiao. Hanya dengan mengamati perilaku gugup sang manajer, orang dapat menyimpulkan bahwa pria ini adalah orang penting dan mungkin sangat kaya. Apa yang baru saja dilakukannya hanya semakin menegaskan hal itu. Wanita itu menatap Lu Tingqiao dengan penuh nafsu karena dia baru saja melihat betapa murah hatinya pria itu. Dia tidak sabar lagi. Dia berjalan ke arahnya dengan jantung berdebar-debar, memperkenalkan dirinya, jadi, Tuan Lu, saya Wang Ruolan dari perusahaan Wang. Saya ingin tahu apakah Anda sedang bekerja sekarang dan apakah saya cukup beruntung untuk mengobrol secara pribadi dengan Anda sambil minum-minum. Wajah yang tampan, pesona yang memikat, dan latar belakang finansial yang kuat. Sungguh luar biasa. Semua tagihan pelanggan malam ini bisa mencapai puluhan juta, tetapi pria ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Seberapa menarik itu? Dan nama keluarganya adalah Lu, mungkinkah dia ada hubungannya dengan keluarga legendaris dari kekaisaran? Lu Tingqiao hanya melirik wanita itu dengan ekspresi dingin dan berkata, untuk pertanyaan ini, sebaiknya Anda tanyakan pada orang lain. Kalau dia setuju, maka saya tidak keberatan. Siapa dia? Tanya wanita itu cepat. Lu Tingqiao menganggukkan kepalanya ke arah Ningsi. Dia. Ningsi terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Apa? Tanya penyihir itu. Wanita itu terkejut dan bingung. Lu Tingqiao menatapnya dengan dingin, maaf, Nona. Tolong tarik kembali ucapanmu dan minta maaf padanya. Dia kesayanganku. Seolah kata-katanya belum cukup mengejutkan, dia menambahkan lagi, sayang sekali, dia masih bukan milikku. Yang paling berharga bagimu. Teriak wanita itu tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Seorang lelaki seperti ini seharusnya hanya pantas untuk seseorang yang berstatus setara dengannya, tapi dia malah menginginkan wanita yang begitu kotor. Kau benar-benar menyukai wanita seperti ini. Kau tahu betapa kotornya dia dan berapa banyak orang yang pernah tidur dengannya sebelumnya. Wanita itu tidak dapat menerima kenyataan ini. Lu. Ningsi melihat Lu Tingqiao berdebat demi dirinya dan ingin menghentikannya, tetapi dia hanya memberinya pandangan peringatan dengan tenang, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, serahkan padaku. Wajah wanita itu memerah melihat betapa lembutnya Lu Tingqiao memperlakukan Ningsi. Dia berkata, Tuan Lu, jangan tertipu oleh orang seperti dia. Dia hanya berpura-pura sulit diajak bicara. Pada akhirnya, dia hanya menginginkan lebih banyak uang. Dia melemparkan semua uang dan kartu dari dompetnya ke kaki Ningsi, menjauhlah dari pria ini. Berapa yang kau inginkan? Berikan aku harga. Beberapa wanita di samping wanita itu pun ikut bersamanya, bukankah orang-orang sepertimu hanya menginginkan uang? Sebutkan saja harganya, kakak Lan pasti sanggup membayarnya. Lu Tingqiao hanya diam menatap wanita yang dengan gila-gilaan melempar uangnya, lalu dengan tenang berkata, selain menjadi kesayanganku, dia adalah atasanku, sekaligus bosku. Malam ini, orang yang benar-benar mentraktir semua orang minum adalah dia. Jadi, sekarang kau tidak hanya meminum alkohol milik bosku, tetapi juga menghinanya. Kalau memungkinkan, tolong muntahkan semua minuman yang pernah kau minum sebelumnya. Tanpa menghiraukan ekspresi ketidakpercayaan semua orang, Lu Tingqiao menatap Tuan Li yang terdiam, tentu saja, kau juga.